Oke, kita akan sedikit melanjutkan tentang subnetting. Jadi, subnetting itu diperlukan ketika kita akan membangun sebuah jaringan lokal, yaitu dengan menggunakan IP private, tidak dengan IP public. Jadi, di sini saya ada sebuah lab atau kantor misalkan, yang mana kantor ini merupakan jaringan lokal yang memiliki 110 PC, yang mana 110 PC ini nantinya akan diberikan masing-masing komputernya itu satu IP, berarti akan ada 110 IP yang akan diberikan. Nah, untuk IP private sendiri itu ada 3 kategori. Kategori pertama yaitu dari 10.00 hingga 10.255, yaitu ada 172.16 sampai 172.31, dan kategori yang terakhir ada 192.168.0 sampai 192.168.255. Jadi, IP private yang akan saya bangun pada lab ini ialah saya akan menggunakan IP private pada kategori ketiga, yaitu bisa saya tulis di sini 192.168.1.0. Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan subnet max-nya. Apa itu subnet max? Sebenarnya subnet max itu sama saja dengan prefix, namun dari segi penggunaan saja yang berbeda. Subnet max itu sama. Subnet max sama dengan prefix. Hanya saja dari segi penggunaan saja yang berbeda. Karena sebagai contoh, ada sebuah vendor yang namanya Mikrotik. Nah, Mikrotik ia itu menggunakan prefix. Dan juga ada pada subnet max itu ada Cisco Packet Tracer, ada perangkat Cisco itu yang menggunakan subnet max. Atau pada operating system sendiri itu prefix itu biasa digunakan pada Linux, namun kadang juga Linux menggunakan subnet max juga, dan Windows itu menggunakan subnet max. Sebenarnya subnet max itu sama saja dengan prefix, hanya saja caranya untuk membagi jaringan atau mengalokasikan IP-nya saja yang sedikit berbeda dalam caranya saja yang berbeda. Nah, sekarang kita akan coba menentukan total IP dari 100. Tidak, pertama kita tentukan prefix yang sesuai untuk 100 IP. Nah, kalau /24 itu ada 256, berarti /25 itu dibagi 2 aja ya, sama saja. 128, di bawahnya 25 ada 126, yaitu dengan IP 4. Ternyata dari prefix ini yang paling sesuai ialah /25. Jadi ini bisa kita hapus. Jadi total IP yang tersedia pada topologi ini atau pada jaringan lokal ini, itu kita akan menggunakan prefix 25, yang mana prefix 25 ini terdiri dari 128 IP. Nah, berarti bisa kita tulis sini total IP-nya ada 128 IP.
address. Nah, subnet max-nya sendiri itu berapa? Nah, sudah saya bilang bahwasannya subnet max itu sama saja dengan prefix, cuman dari segi caranya saja yang berbeda. Nah, kalau kalian ingat, prefix itu tersedia dari prefix 1 hingga prefix 31. Nah, ini prefix. Nah, IP address kan. Nah, untuk prefix /24 hingga prefix /31 ini ada yang maaf sedikit, ada yang saya ini dulu menjelaskan terlebih dahulu. Nah, prefix itu tersedia dari prefix 1 hingga prefix 31. Nah, subnet max itu ia terdiri dari 255 atau ini kegedean 255 hapus. Nah, subnet max itu 255 titik 255 titik 255 titik 55, yang mana subnet max itu sama dengan IP, yang mana IP itu terdiri dari 4 oktet, yang mana setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit. Nah, untuk subnet max dari prefix 24 hingga prefix 31 itu yang diubah hanyalah subnet max yang di belakangnya saja. Nah, jadi 2525 ini subnet max-nya itu sama dengan subnet max sama dengan dikurangi total IP. Sama dengan 255. Total IP-nya berapa? Total IP-nya 128. Berarti subnet max-nya itu 255 255 255 255. Nah, untuk prefix yang /24 hingga prefix 31 itu yang berubah hanya di oktet yang paling belakangnya saja. Nah, jadi untuk menentukan subnet max antara prefix 24 hingga 31 yaitu dengan mengubah oktet paling belakangnya saja, sehingga oktet yang paling belakangnya ini dikurangi dengan total IP-nya, yaitu total IP-nya pada /25 adalah 8128, sehingga subnet max-nya itu 255.128. Nah, namun pada IP address itu kan angkanya dari 0 hingga 255 yang terdiri dari 256 angka, sehingga 128 ini
termasuk dari nolnya juga. Berarti subnet max sesungguhnya ialah 255 titik 127. Nah, 128 ini ialah angkanya, total angka, total IP alias total IP 128 ini angkanya. Nah, terus berubah jadi 127 karena angka nolnya juga terhitung. Berarti subnet max-nya itu 255 titik 127. Oke, mungkin pada video setelah ini kita akan coba menentukan IP network, IP broadcast. Terima kasih.